Kau mengingatkan aku pada satu cerita lah, Jonki. Hah? Cerita apa tu Tuan Abu Nuwas? Ceritakanlah pada saya. Ini cerita tentang seorang laki-laki dan anjing. Pada masa dahulu, ada seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan yang sangat jauh. Cuaca panas membuatkan diri dia letih dan kehausan. Saya tahu. Lepas tu Tuan datang bersama Cerit dan cawan, lalu memberikan lelaki itu minum seperti mana Tuan buat pada saya tadi. Bukanlah. Ini bukan cerita tentang aku dengan lelaki tu. Ini kisah laki-laki dengan anjing. Oh ya, anjing. Okey, teruskan. Cuaca panas membuatkan dirinya letih dan kehausan. Tapi dia tetap meneruskan perjalanannya dengan harapan dia akan jumpa air. Mana anjingnya? Sabar. Setelah dia selesai minum, lelaki itu kembali ke jalan asalnya. Anjing. Oh, kesiannya. Dia nampak lagi haus dari saya tadi. Ya, dan laki-laki itu dapat merasakan keletihan anjing itu seperti mana yang dirasakan sebelum ni. Lalu, dia turun semula untuk dapatkan air untuk berikan kepada anjing tu. Kerana perbuatannya, Allah telah memberikan ganjaran pahala buat dia. Manusia dianjurkan untuk berbuat baik dengan haiwan. Tidak kiralah dari sekecil-kecil semut sehinggalah sebesar-besar gajah. Kerana mereka semua juga makhluk Tuhan yang dicipta dengan penuh kasih sayang. Kalau macam tu, apa kata Tuan picit-picit sikit belakang saya yang lenguh ni? Abu Nawas dikenal sebagai penyair cerdik yang memiliki selera humor tinggi. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Hingga kini, banyak kisah-kisah lucu Abu Nawas yang mampu mengocok perut bagi setiap orang yang membacanya. Seperti kisah Abu Nawas berikut ini. Dikisahkan pada suatu ketika Baginda Raja Harun ar-Rasyid mendapati masalah dua ibu-ibu yang sedang memperebutkan seorang anak yang masih bayi. Mereka saling ngotot dan bersikeras mengakui bayi tersebut adalah anaknya. Masalah tersebut kian besar ketika Baginda Raja sudah melakukan berbagai cara dengan harapan di antara kedua ibu tersebut ada yang mau mengalah. Begitu juga dengan sang hakim yang telah menyerah dan tidak bisa memutuskan perkara tersebut. Tidak mau masalah tersebut semakin melebar, akhirnya Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda berharap Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas didatangkan ke istana. Ia lalu dijelaskan soal duduk perkaranya. Setelah ia mengetahui permasalahan tersebut,
Abu Nawas menyiapkan seorang algojo yang sudah siap dengan hunusan pedangnya. Dengan begitu, bayi yang diperebutkan dua ibu tersebut kemudian dibaringkan di sebuah meja. Saat itu juga masyarakat dan pihak kerajaan merasa penasaran apa yang hendak dilakukan oleh si cerdik Abu Nawas ini. Para hadirin sekalian, sebelum saya mengambil tindakan atas perkara ini, apakah salah satu dari ibu bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Ujar Abu Nawas. Tidak, bayi itu adalah anakku. Ucap kedua ibu itu serentak. Baiklah, kalau begitu, jika kalian tidak ada yang mau mengalah, maka dengan terpaksa saya membelah bayi itu menjadi dua sama rata, kata Abu Nawas dengan algojo yang sudah siap melaksanakan tugasnya. Tak disangka-sangka, perempuan yang pertama girang bukan kepalang atas apa yang hendak dilakukan Abu Nawas terhadap bayi itu. Sementara perempuan kedua menjerit histeris seperti mau pingsan. Wahai Tuan, jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu, kata perempuan kedua sambil menangis haru di depan Abu Nawas. Setelah melihat respon perempuan kedua, Abu Nawas tersenyum lega. Dengan begitu, misteri tentang kepemilikan bayi tersebut dapat terkuak. Setelah itu, Abu Nawas segera mengambil bayi tersebut dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Ia juga meminta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, sebab tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya hendak dibelah, lebih-lebih lagi jika harus dilakukan di depan mata mereka. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas, dan sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasihat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa. Tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Habis. Demikianlah kisah dari Abu Nawas. Selain kocak, juga mengandung hikmah. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku, kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda
kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi, permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati masgul. Setiap malam, ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi, Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung
sesuai dengan perintah Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tidak ternilai harganya. Namun, setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah hilang. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah mendapatkan ide. "Tolong, ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Raja Harun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perilaku tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapa tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perilaku yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan, wahai Abu Nawas?" tanya Raja Harun penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya, Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukul lalat-lalat itu.
Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga yang indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja, seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja Harun juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Habis. Hai kau, tunjukkan kepadaku di mana tempat di daerah ini, tempat untuk bersenang-senang. Aku adalah seorang prajurit yang gagah berani. Aku telah menyelesaikan tugasku dan aku ingin refreshing dan bersenang-senang di tempat sekitar ini. Cepat beritahu aku. Mohon maaf, Tuan. Tempat seperti apa yang Tuan inginkan? Dan apa yang dimaksud dengan bersenang-senang? Tentunya yang ada di pikiran Tuan pastinya tidak sama dengan apa yang aku pikirkan. Kau memang kurang ajar. Kupukul kau nanti. Sudah, cepat sekarang tunjukkan di mana tempatnya. Jangan banyak bicara. Baiklah kalau begitu. Tempat bersenang-senang yang Tuan maksud mungkin berada di tempat sana. Tuan silakan saja berjalan lurus tanpa berbelok. Nanti Tuan akan menjumpai tempat bersenang-senang. Kuburan ini dia katakan sebagai tempat untuk bersenang-senang. Kurang ajar. Dasar kurang ajar. Aku telah ditipu oleh orang itu. Tunggu saja pembalasanku. Hei, tunggu kau. Kau telah menipuku. Kau mengatakan bahwa kuburan itu adalah tempat untuk bersenang-senang. Kurang ajar, kau belum tahu siapa aku. Otakmu kau taruh mana? Mana mungkin kuburan adalah tempat bersenang-senang. Aku akan bawa ke Sultan dan kau akan dipenjarakan. Biar kau tahu rasa. Kau telah berani menipu seorang komandan kerajaan yang gagah berani. Sebelumnya kau akan kami bawa ke hadapan panglima kami. Dan akan kami teruskan kasusmu ke kerajaan agar kau dihukum gantung. Mohon maaf Panglima, izin melapor. Tadi kami menemukan seorang warga yang telah berani menipu prajurit-prajurit kerajaan. Saya menghadapkannya ke sini untuk dihukum dan diteruskan ke kerajaan agar dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Siapa yang kau maksud telah menipumu? Apakah orang yang berpeci itu yang kamu bawa ke sini? Terus dia mengatakan apa kepadamu sehingga kau merasa ditipu? Tolong, kau perlakukan dia dengan baik dan lepaskanlah ikatannya. Apa maksud Tuan? Saya tidak mengerti. Sudahlah, turuti saja apa yang kuperintahkan kepadamu. Baik Tuan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tuan Abu. Prajurit hamba mungkin tidak tahu siapa Anda. Dan juga saya minta maaf atas ketidaksopanannya perlakuannya kepada Anda. Kemudian, apa yang telah dikatakan oleh prajurit hamba? Saya kurang paham. Dia mengatakan Tuan Abu telah menipu mereka. Apa maksudnya? Mohon maaf sebelumnya, Panglima. Tuan prajurit bertanya kepada aku, di mana tempat bersenang-senang. Kemudian aku menunjukkan kepadanya tempat bersenang-senang adalah di kuburan. Tentu aku tidak berbohong, karena bagi orang yang beriman dan bertakwa, kuburan merupakan tempat untuk menanti hari kiamat yang menyenangkan. Di situ, ketika orang sudah meninggal dan mati, maka terputuslah beberapa maksiatnya. Ia di situ beristirahat dengan tenang dengan hidangan-hidangan di dalamnya, sebagai balasan atas amal kebaikan yang dia lakukan di dunia, sebelum arwah itu menerima kebaikan-kebaikan di alam akhirat setelah nanti datangnya hari kiamat. Menurutmu, apakah jawabanku ini salah? Mungkin aku tidak akan menjawab seperti itu jika prajurit ini berkata dengan baik dan sopan. Prajurit ini berkata denganku dengan tutur kata yang tidak baik dan tidak mencerminkan seorang prajurit. Oleh sebab itu, aku bermaksud mengajarinya, mengenalkan tentang bagaimana tata cara menghargai orang lain, dan aku mengajarkan kepadanya tentang ketauhidan, ketuhanan yang terkait dengan alam barzah dan alam akhirat. Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi mereka, dan mereka bisa menghargai orang lain. Jangan saja melihat dari segi fisik, tetapi lihatlah hati orang. Siapapun harus kita hargai. Baiklah, Tuan Abu, aku sangat berterima kasih. Dan aku minta maaf sekali lagi atas perlakuan prajurit-prajuritku. Memang pendidikan karakter dan juga pendidikan ilmu-ilmu religi keagamaan diperlukan di setiap orang. Apapun itu latar belakangnya, maka ia harus mempunyai jiwa yang religi, jujur, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Panglima, semuanya sudah aku maafkan. Kita tidak boleh mempunyai sifat dendam ataupun benci kepada siapapun. Ingatlah, Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Untuk itu, kita semua harus bisa memaafkan perbuatan jelek orang lain kepada kita. Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Untuk itu, kita juga tidak boleh membenci kepada sesama. Saya mohon pamit, semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas menangkap angin. Pada suatu hari, Abu Nawas sangat terkejut ketika pagi-pagi sekali pengawal kerajaan telah menjemputnya. Entah apalagi yang diinginkan sang Baginda Raja darinya. Pasti ada tugas penting yang akan diberikan oleh Raja kepadanya. Abu Nawas pun bergegas untuk pergi menemui sang Raja. Setibanya di istana, Raja menyambutnya dengan bahagia. Raja pun mulai menceritakan keluh kesahnya. Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini
perutku sering sakit. Tabib bilang jika aku terkena serangan angin. Untuk itu aku perintahkan kau untuk menangkap dan memenjarakan angin segera, kata sang raja. Mendengar tugas dari sang raja, Abu Nawas hanya terdiam dan bingung bagaimana cara memenuhi permintaan tuannya tersebut. Abu Nawas pun pulang dengan wajah penuh beban. Ia bingung bagaimana cara menangkap angin dan memenjarakannya, sementara sang raja hanya memberikannya waktu selama 3 hari untuk melakukannya. 2 hari telah berlalu, tapi Abu Nawas tidak juga mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan sang baginda raja. Besok ia sudah harus menemui raja dan menyerahkan angin hasil tangkapannya tersebut. Abu Nawas tak bisa tidur memikirkannya. Hingga keesokan harinya, tiba saatnya ia menemui sang raja. Tiba-tiba, ia menemukan cara bagaimana menangkap angin. Abu Nawas segera mencari botol kosong dan mempersiapkan semuanya sebelum menemui baginda raja. Sang raja menyambut kedatangan Abu Nawas dengan gembira. Abu Nawas melangkah mendekati sang raja dengan penuh percaya diri. Dengan segera, ia memberikan botol itu kepada sang raja. Ini adalah angin yang telah berhasil saya tangkap, wahai baginda. Baginda raja hanya menatap botol itu dengan bingung, karena botol itu tampak kosong. Melihat wajah bingung sang raja, Abu Nawas mulai menjelaskan tentang keberadaan angin di dalamnya. Wahai tuanku, angin memang tidak dapat dilihat, tapi dapat diketahui keberadaannya. Jika baginda ingin mengetahui jika benar ada angin di botol itu, maka bukalah tutupnya. Dengan segera sang baginda raja membuka tutup botolnya, dan seketika itu juga bau tak sedap hinggap di hidungnya. Bau apa ini, Abu Nawas? Kenapa bau sekali? Tanya sang raja dengan marah. Ampun yang mulia, tadi hamba kentut dan memasukkannya ke botol dan kemudian hamba tutup biar tidak keluar. Bukankah kentut juga angin yang mulia? Saya telah berhasil menangkap angin dan memenjarakannya yang mulia. Mendengarkan penjelasan Abu Nawas yang masuk akal, baginda raja tidak jadi marah dan puas dengan penjelasannya. Hahaha, kau memang pintar, Abu Nawas. Tapi jangan tertawa dulu baginda raja, kata Abu Nawas. Ya Abu Nawas, ada apa? Sahut baginda raja. Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini. Lalu apa maksudmu, Abu Nawas? Tanya sang raja. Hamba minta ganti rugi, sahut Abu Nawas. Kau hendak memeras seorang raja? Oh, bukan begitu baginda. Lalu apa maumu, Abu Nawas? Baginda harus memberi saya hadiah berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Tantang baginda. Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba. Baginda pun terkejut. Hah? Baginda kaget dan jengkel, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Baik, permintaanmu kukabulkan. Akhirnya, raja memberikan hadiah pada Abu Nawas yang telah berhasil menyelesaikan tugas darinya.